Halo anak-anak, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Triwidiastuti. Saya biasa dipanggil Bu Tuti. Nah, hari ini kita pembelajaran pertama ya di kelas 4 ini. Kita akan belajar tentang eh, tema 1, subtema 1, pelajaran bahasa Indonesia. Ini judulnya. Anak-anak boleh siapkan buku dan bolpennya untuk mencatat. Nanti mencatatnya boleh di screenshot dulu tiap videonya ya. Ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ini slide yang harus kalian catat. Nah, nanti setiap slide-nya kalian boleh di screenshot dulu ya, biar nanti memudahkan kalian untuk mencatat materinya ya. Nah, tema 1, subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta cara untuk membuat ringkasan. Nah, di sini kita akan bahas 3 itu ya. Nanti apa itu artinya gagasan pokok, gagasan pendukung, ringkasan itu apa, cara membuatnya bagaimana akan kita pelajari di tema 1, subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini yang pertama kita akan bahas tentang itu. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Suatu bacaan itu terdiri dari dua gagasan. Bacaan itu punya dua gagasan. Yang pertama gagasan pokok, yang kedua itu adalah gagasan pendukung. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok saja, sedangkan gagasan pendukung lebih dari satu. Jadi perbedaannya gagasan pokok dan gagasan pendukung itu, kalau gagasan pokok itu cuma ada satu dalam satu bacaan atau paragraf, tapi kalau misalkan gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, tergantung ada berapa kalimat di dalam paragraf tersebut ya. Gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok itu adalah ide inti utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau paragraf. Jadi inti utama bacaan atau paragraf, ide pokoknya itu adalah gagasan pokok dalam suatu paragraf ya. Ide intinya paragraf itu bahas tentang apa lah, itu namanya gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah uraian atau penjelas dari gagasan pokok. Yang menjelaskan gagasan pokok itu adalah namanya gagasan pendukung. Yang menguraikan gagasan pokok itu dinamakan dengan gagasan pendukung ya. Selanjutnya, caranya, langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok di sini ada 4. Membaca dengan cermat, temukan kalimat utama, temukan kalimat penjelas, ubah kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi kalimat inti. Ada 4 langkah dalam menentukan gagasan pokok. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Nah, ada 4 langkah itu ya. Selanjutnya, ketika kalian itu sudah melakukan langkah-langkah itu tapi kalian masih bingung caranya gimana sih, kok nggak ketemu-temu, masih susah, ini ada tips dari Putri ya. Contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu biasanya ada di kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1 dalam suatu paragraf itu biasanya kalau di kelas 4 itu adalah gagasan pokoknya. Biasanya ya, sebenarnya gagasan pokok itu ada di depan, ada di tengah, dan ada di akhir paragraf. Tapi khusus untuk kelas 4 biasanya itu ada di kalimat nomor 1, itu tipsnya ya. Contohnya di paragraf ini. Ini ada di paragraf ini ada 5 kalimat. Kenapa kok bisa 5? Ini karena contoh ya, ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5 karena contoh. Nah, nanti kalau misalkan nggak ditandai di situ, kalian lihatnya ini aja. Titiknya, ada berapa tanda titik di dalam paragraf itu. Tanda titik pertama itu berarti kalimat utama. Contoh, setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik yang berbeda-beda. Kalian lihat paragrafnya ya. Setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik yang berbeda-beda. Terus tanda titik. Lah, itu berarti kalimat nomor 1. Alat-alat musik tersebut juga dimainkan dengan cara yang berbeda-beda pula. Titik. Nah, titik kedua berarti itu namanya kalimat nomor 2. Sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dimainkan dengan cara dipetik. Itu titik nomor berapa? 3.
3 ya. Berarti itu adalah kalimat nomor 3 sampai seterusnya. Kalian lihat titiknya kalau masih bingung ya. Nah, itu ada 5 kalimat dalam paragraf tersebut. Nah, kalau tadi Bu Tuti udah bilang tipsnya itu kalimat pertama itu gagasan pokok adalah dalam suatu paragraf itu adalah gagasan pokoknya, berarti udah terlihat ya di situ ya di paragraf ini ya. Berarti gagasan pokoknya adalah setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik yang berbeda-beda, itu gagasan pokoknya ya. Dan kalimat nomor 2 sampai nomor 5 berarti itu yang dinamakan dengan gagasan pendukung ya. Semoga paham ya. Terus selanjutnya kita membuat ringkasan. Nah, ringkasan adalah penyajian bacaan atau peristiwa panjang dalam bentuk singkat dan efektif ya. Ringkasan itu adalah penyajian bacaan atau peristiwa panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Kalau bahasa kita itu namanya merangkum, biasanya kalian paham dengan itu ya. Ketika anak dikasih bacaan banyak, dikasih materi banyak, biasanya dilihat lihat bacaannya udah banyak langsung malas. Nah, kalau diringkas, diperpendek, disingkat, biasanya anak-anak itu lebih ada motivasi lagi untuk membaca ya. Itu tujuannya membuat ringkasan supaya kita lebih mudah dalam membaca, supaya kita dapat mengingat isi bacaan itu lebih mudah ya. Caranya bagaimana? Cara membuat ringkasan itu adalah yang pertama, harus dibaca dengan cermat. Membacanya tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh judulnya tok, tidak boleh akhirnya tok, harus dibaca dari awal sampai akhir dengan cermat ya. Itu caranya. Yang kedua, dicatat gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Itu kurang, kalian tambahi ya, yang cara nomor 2. Yang ketiga, gabungkan dengan bahasamu sendiri, dengan bahasa yang mudah kamu pahami, dengan bahasamu sendiri. Yang penting catatannya bahasanya harus singkat, padat, dan jelas, sopan, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik ya. Itu 3 cara untuk membuat ringkasan: membaca dengan cermat, mencatat gagasan utama, terus kemudian gabungkan dengan bahasamu sendiri ya. Artinya apa ringkasan itu? Ringkasan itu adalah penyajian bacaan atau peristiwa panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Tujuannya supaya kita itu lebih mudah dan dalam mengingat isi bacaannya, itu adalah tujuan dari meringkas ya. Jadi saya simpulkan juga yang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu ide utama suatu bacaan, terus gagasan pendukung itu penjelas dari gagasan pokok. Gagasan utama ada 1, gagasan pokok itu bisa lebih dari 1 ya. Biasanya gagasan pokok itu ada di kalimat nomor 1 untuk kelas 4 ya. Ada di kalimat nomor 1 dalam suatu bacaan atau paragraf. Yang nomor 2 sampai terakhir itu biasanya adalah dinamakan gagasan pendukung. Mungkin cukup sekian ya hari ini pembelajaran bahasa Indonesia tema 1 subtema 1. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa paham. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa bertemu lagi di kelas ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.